Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan praktikum lab yang sekarang di lab 2.3.5, yaitu lab use a port scanner to detect open ports. Jadi menggunakan port scanner untuk mengecek apakah ada port yang terbuka. Jadi objektif di sini tujuan lab ini adalah use Nmap, a port scanner and network mapping tool to detect open ports. Jadi Nmap itu digunakan untuk mendetek open ports atau port yang terbuka. Jadi Nmap atau network mapper is an open source utility used for network discovery and security auditing. A common task is to scan local machines to determine potential vulnerabilities including open and unmanaged ports. Dan jadi intinya network mapper itu untuk mengecek sebuah port terbuka apa tidak. Kemudian di sini ada secara umum itu port-port yang common, yang umum. Misalnya 20 itu FTP, File Transfer Protocol Data, 21 itu FTP, File Transfer Protocol Control, kemudian 22 Secure Shell, 23 Telnet, dan lain-lain. Ini adalah port-port yang umum. Oke. Oke, terus kebutuhan untuk lab kali ini kita membutuhkan PC with the CSE Lab VM installed in VirtualBox. Berarti CSE ini berarti yang ini ya. Kita menggunakan CSE Lab VM, bukan yang Security Workstation. Baik. Oke, sudah terbuka. Ini masih ke save tadi. Oke, pertama open terminal. Oke, pertama kita buka terminal dari CSE Lab VM ini. Kita coba run nmap. Nmap localhost. Coba kita Oke, di sini bisa dilihat ada beberapa port yang terbuka. What TCP port are open? Apa saja yang terbuka? Jadi ada beberapa port yang statusnya terbuka. Jadi ada 21, 22, 23, dan 631. Provide description of the service associated with each open port. Oke, berarti setiap Oke, 21 itu FTP, itu SSH, 23 itu tadi Telnet, dan 631 itu VPP. Oke, research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Oke, jadi beberapa kekurangan atau vulnerabilities dari setiap port ini. Contohnya adalah port 21 yang merupakan FTP File Transfer Protocol itu. Dia sering digunakan untuk transfer file, tapi tidak aman karena semua data termasuk username dan password dikirim tanpa adanya enkripsi. Artinya siapapun bisa menyadap jaringan dan bisa melihat informasi ini. Jadi itu kelemahan atau kekurangannya. Kemudian port 22 SSH Secure Shell adalah protokol yang lebih aman dibanding FTP karena menggunakan enkripsi untuk melindungi data. Namun tetap ada risiko jika password digunakan lemah, sehingga hacker bisa mencoba menggunakan password dengan serangan brute force. Itu dengan SSH. Kemudian di port 23 Telnet itu ada protokol lama yang tidak aman karena semua komunikasi termasuk password dikirim dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi. Ini membuatnya sangat mudah disadap oleh hacker. Jadi ini salah satu yang paling rentan juga diserang oleh hacker. Kemudian port 631 atau internet printing protocol.
yang digunakan untuk mengelola printer jaringan. Jika tidak dikonfigurasi dengan benar, port ini bisa mengekspor informasi tentang printer atau perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi beberapa implementasi IPP yang memiliki kelemahan yang memungkinkan hacker dengan kode berbahaya dari jarak jauh atau membuat printer tidak bisa berfungsi. Jadi untuk internet printing untuk port 631 itu juga bisa mudah dihack jika tidak teliti. Step selanjutnya is administrative privilege with Nmap. Type the following command. Oke, kita coba masukkan komennya. Masukkan passwordnya. Oke, terus kita masukkan passwordnya. Oke, tunggu sebentar. Terus port UDP apa yang terbuka? Ini ada 3 ya, 1 2 3 631 dan 5353. Jadi tujuan UDP service yang asosiasi dengan port di sini adalah misalnya port 23 yang NTP tadi, Network Time Protocol, itu digunakan untuk menyinkronkan waktu antar perangkat dalam jaringan. Kemudian yang IPP tadi digunakan untuk mengelola tugas percetakan melalui jaringan internet printing. Kemudian port 5353 atau MDNS atau Multicast DNS atau MDNS ini digunakan untuk menerjemahkan nama host menjadi alamat IP di jaringan lokal tanpa memerlukan server DNS yang terpusat. Kemudian research sebagai the issue support. Jadi untuk kelemahan atau vulnerable dari port di sini adalah port 23 atau Network Time Protocol ini. Penyerang itu dapat mengeksploitasi NTP dengan melakukan serangan di DOS atau Distribute Denial of Service. Kemudian dengan port 631 atau Internet Printing Protocol tadi adalah protokol yang digunakan untuk mengelola printer. Jadi bisa dikonfigurasi sehingga printer atau perangkat yang terhubungan itu bisa dimanfaatkan oleh hacker dan bisa menjadi denial of service, bisa dibuat tidak berfungsi oleh hacker. Kemudian port 535 atau Multicast DNS ini mirip dengan NTP. Jadi MDNS itu dapat dimanfaatkan untuk amplification attack, di mana permintaan kecil menghasilkan respon besar yang membanjiri korban. Begitu. Kemudian lanjut ke ini selanjutnya. Type following command. Kita masukkan saja. Ya, hasilnya ini service detection perform. Jadi service detection perform, please report and using the min SV switch with the session detection which use to research for vulnerabilities. Jadi kita bisa menggunakan min-SV dengan Nmap untuk mencari vulnerability-nya. Kita coba SV. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk men-scan apakah ada vulnerabilities di port ini. Step keempat, capture SSH keys. Type the following command di terminal. Coba masukkan nmap localhost. Ada berapa yang open lagi?
kita masukkan komen tadi, terus kita tunggu sebentar. Oke, sudah ada SSH hotkey-nya. Setelah menunggu beberapa waktu, akan terlihat SSH hotkey-nya. Ini bisa di copy saja. Nah, ini ada SSH hotkey-nya. Bisa menggunakan jadi tentu saja hacker bisa menggunakan informasi seperti hotkey ini untuk menggunakan untuk dimanfaatkan untuk meretas dari jarak jauh. How could you prevent the cyber attack from stealing key information? Tentunya adalah dengan enkripsi data, karena tadi banyak sekali tadi ada port di port mana? Di port yang transfer ini, seperti file transfer ini, enkripsi datanya sangat kurang, jadi perlu dikuatkan dengan enkripsi data. Dan juga firewall dan firewall untuk memblokir untuk memblokir sinyal atau koneksi yang mencurigakan. Kemudian enter domain nm command to open domain page for the. Kita coba buka manual dari nm. Kita buka manual dari nmap. Nmap. Jadi nmap itu Network Exploration Tool and Security atau Port Scanner, yaitu. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk men-scan apakah portnya ada yang terbuka, ada yang bahaya, bisa di-scan menggunakan command nmap ini. Dan nmap ini adalah open source tool, jadi bisa dipakai di mana saja. Ya, dan ini ada summary, sedikit summary. Terus seperti port 21 yang transfernya seperti port 21 ini banyak yang paling umum untuk diserang oleh hacker karena mudah dan sangat vulnerable. Terus mungkin common targetnya ini ada port 21 yang menggunakan TCP, 23, Telnet, atau port 53 karena menggunakan DNS, mencari nama-nama domain waktu sedang browsing di internet. Nah, itu kan informasi seperti informasi login, informasi pribadi itu bisa dilacak dan mudah sekali
jika menggunakan DNS ini untuk dilacak dan digunakan informasinya. Dan ada juga paling sering dan paling umum diserang oleh hacker itu adalah port 80 yang menggunakan TCP. Port ini mentransfer web page between a web server and the host browser. Jadi menggunakan web server dan menyambungkan web server dan web pages. Jadi jika data-data pribadi yang sangat sering dimasukkan di web browser itu tentu pasti sangat mudah dan sangat vulnerable untuk diserang. Ya, mungkin sekian praktikum lab port scanner ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.